Pernah nggak sih kalian ngerasa, duh kok gua apes banget, kok dia dapat yang bagus mulu, gua dapat buluknya, dan hal-hal lainnya yang kemudian membuatmu merasa rumput sebelah kok lebih hijau, dan kenapa terjadinya di aku? Jangan skip video ini kalau kalian mau tahu jawabannya. Di bacaan ini, kita akan mencoba menemukan jawabannya. Di depanku, saat ini ada 4 kartu yang bisa kamu pilih. Five of Pentacle, Wheel of Fortune, Queen of Wands, dan Nine of Cups. Pikirkan hal yang ingin kamu ketahui jawabannya, konsentrasi dan pejamkan mata. Kemudian, pilih kartu yang paling menarik matamu atau terasa memanggilmu. Kamu boleh pause videonya jika kamu butuh lebih banyak waktu. Jika kamu tertarik lebih dari satu kartu, berarti ada lebih dari satu pesan yang harus kamu dengar. Setelah kamu memilih kartumu, kamu cukup klik profil NPM Tarot dan cari video dengan thumbnail gambar kartu yang kamu pilih. Sampai bertemu di bacaan kalian masing-masing. Hai, aku Evangel. Jika kamu memilih pile Five of Pentacles, maka bacaan ini untuk kamu. Kenapa semua hal ini terjadi dalam hidup kamu? Kamu selalu merasa kamu itu sendirian. Padahal sebenarnya kamu perlu mengganti cara pandang kamu ke arah yang lebih positif. Jangan pernah overthinking karena hal itu tidak baik untuk diri kamu. Lebih berempatilah dan perlakukan sesamamu dengan kasih sayang. Ingat, terkadang mungkin mereka juga sedang menanggung masalah yang sama beratnya dengan kamu, tapi kan mereka belum tentu speak up kepada kamu. Di saat yang sama, apa yang kamu tabur, itu yang kamu panen. Jika kamu menanam amarah, tentunya kamu akan mendapatkan amarah. Selain itu, kamu itu orangnya kurang percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Kamu selalu tergantung dengan pendapat orang lain, padahal terkadang sebenarnya pendapatmu itu lebih benar loh. Coba deh sesekali kamu utarakan pendapat kamu. Mungkin saja mereka bisa menerimanya dengan positif. Jangan takut berbuat kesalahan. Dan jangan takut menerima kritikan. Kritikan tidak sama dengan serangan personal atau tanda bahwa orang itu tidak menyukai kamu. Karena salah itu belum tentu kamu disudutkan, tetapi mungkin kamu malah belajar sesuatu dari kejadian itu. Kalaupun salah, janganlah melempar kesalahan pada orang lain, karena itu akan mempengaruhi trust issue dalam lingkungan pertemanan kamu sendiri. Jauhi teman yang toksik, yang suka menggunjingkan orang lain, yang tidak membawa hidupmu ke arah yang positif. Carilah komunitas yang sehat di mana kamu bisa membangun diri kamu menjadi lebih baik. Terkadang jalan yang kita pilih itu tidak mulus seperti yang kita rencanakan. Tetapi kalau nggak ada benturan, kita juga nggak akan bertumbuh. Perubahan itu hanya bisa datang dan terjadi jika datangnya dari diri kamu sendiri. Proses tentunya ada, tetapi tidak ada satupun di dunia ini yang dapat instan dalam mencapai hasil sempurna. Bertransformasilah seperti ulat ke kupu-kupu, menjadi the better version of you. Sekian readingan kali ini, sampai ketemu lagi. Selamat datang, Il Tomato di sini. Dirimu telah memilih kartu Wheel of Fortune sebagai pilihan pembacaanmu kali ini. Mengenai mengapa terjadi kepadamu suatu peristiwa yang saat ini tengah kamu alami. Berikut adalah hasil bacaan dari saya. Kamu memiliki cita-cita yang besar untuk bisa mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, dirimu selalu bekerja dengan giat dan dengan gigih berusaha menuju target yang kamu inginkan. Ambisi yang kamu miliki untuk bisa mencapai kesuksesan sangat besar, dan fokusmu dalam berjalan ke sana sangat bagus. Sehingga terkadang, kamu susah untuk bersabar dalam mencapai apa yang menjadi targetmu. Masuk ke dalam permasalahannya, karena ambisimu yang besar itu, sering akhirnya dirimu mengalami konflik dengan orang-orang di sekitarmu. Di sini juga terlihat saat ini dirimu mulai bosan dan tidak sabar dalam perjalanan menuju kesuksesan, yang menyebabkan dirimu saat ini terjebak dalam situasi yang tengah kamu alami. Berikut sedikit nasihat yang semoga bisa membantumu. Yang pertama, keseimbangan dalam spiritual dan keduniawian. Kesuksesan memang harus diraih, akan tetapi kamu juga tidak boleh melupakan bahwa sumber segala sukses itu adalah dari Yang Maha Kuasa. Lalu, berusahalah untuk bisa mengatur tingkat ambisimu.
Karena terlalu berambisi bisa mengakibatkan dirimu gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk bisa sukses. Demikianlah bacaan dari saya. Semoga bacaan saya dapat memberikan dampak yang positif dalam hidupmu. Hai semua, aku Al. Selamat datang. Jika kamu memilih Mbak Queen of One, maka ini hasil bacaanmu untuk kenapa semua ini terjadi padamu. Tampaknya semesta sedang mempersiapkan surprise dan berkat yang begitu besar untukmu. Tapi, problemnya tanganmu saat ini sedang penuh. Kamu orangnya baik dan tidak tegaan. Karena itu, kamu sering menanggung dan mengerjakan hal yang sebenarnya bukan tanggunganmu. Ujung-ujungnya kamu yang capek sendiri dan tidak punya banyak waktu untuk dirimu sendiri. Kamu jadi kesal karena merasa orang-orang yang kamu kenal udah kemana-mana, tapi kamu masih di situ-situ saja. Belum ditambah banyak halangan atau kejadian tidak mengenakan di sana-sini. Rasanya seperti kamu sendirian melawan dunia. Halangan, penolakan, dan hambatan sebenarnya itu cara semesta untuk melindungi dan menuntunmu ke arah hal baik yang sudah semesta siapkan. Ibaratnya seperti supaya ayam yang kamu pelihara tidak jalan terlalu jauh dan celaka, kamu bakal taruh pagar di sekitar kandangnya kan? Di mata ayam, pagar itu halangan untuknya, tapi di mata kamu yang menaruh pagarnya, kamu justru ingin melindungi ayam. Tujuan semesta memagarimu ini karena dia ingin kamu melepaskan hal-hal yang bukan menjadi tanggunganmu secara perlahan-lahan, supaya kamu bisa merasa lebih hidup dan melihat serta menikmati hal-hal indah yang kehidupan tawarkan padamu. Kamu punya banyak potensi dan talenta. Sangat disayangkan jika semua itu terkubur dan tidak terasa karena kamu sibuk mengurusi hal yang bukan menjadi tanggunganmu. Pesanan yang kudapat, bukan di sini tempatmu untuk menggunakan talentamu. Ada tempat lain di mana talentamu akan bersinar dan kamu kembali kepada energi Queen of One-mu, ratu yang paling glowing dan cetar di antara para queen di tarot. Semua akan baik-baik saja. Ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum. The world is your oyster. Semangat ya para queen dan king. Hai, aku Morwen. Jujur Li, ini kartu paling positif semenjak aku baca untuk 9PM Tarot. Bagi kamu yang pilih Nine of Cups ini, fix keadaanmu akan berubah jauh lebih baik mulai dari sekarang. Sebelumnya kamu ada di titik yang hampir membuatmu menyerah. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkanmu kepada sesuatu yang baik di masa datang. Kalau kamu merasa tidak dihargai dalam relationship sebelumnya, sebentar lagi kamu akan menemukan orang baru yang empatik dan memahamimu luar dalam. Pasangan, kerabat, atau keluargamu mungkin sedang tidak mensupportmu. Tapi percayalah, mereka juga sama-sama punya struggle-nya sendiri. Pelangi akan datang di atas langit kalian. Semuanya ini akan datang secara tiba-tiba, sehingga kamu bahkan tidak sadar kalau kamu berada di kondisi yang lebih baik. Hal yang terjadi padamu sebelumnya juga membuat kamu dapat memilih mana yang terbaik buatmu. Kamu gak takut berkata tidak dan menyaring circle pertemananmu. In the end, this is the key to your secret garden. Bayangkan, kalau kamu ingin punya taman yang indah, dengan bunga dan tanaman yang lebat, kamu harus memangkas rumput ilalangnya kan? Keadaan yang terjadi sebelumnya adalah upaya semesta untuk memberantas parasit yang menempel di kamu agar kamu berubah menjadi bunga yang harum. Oke, segitu aja dari aku. Kalau kamu tertarik dengan video lainnya, bisa cek di profil kita ya.